Kalau tidak, mungkin nanti bisa Mas Atif menambahkan atau melanjutkan di materi pencahayaan. Gitu. Ini pesertanya cuma 40 orang, saya screen capture dulu supaya tahu siapa saja yang hadir ya. Karena hanya setengah dari kapasitas kelas. Sudah. Oke. Ya, oke. Sudah di capture screen, Mas Pius? Sudah. Ini malah nanti yang sesuai dengan capture screen saya lakukan. Ya, terima kasih Mas Pius. Tadi Mas Pius sudah banyak memaparkan hal yang terkait dengan warna ya. Karena ketika teman-teman membaca bukunya sinematografinya Brand Brown, itu memang pemaparannya, penjelasannya sangat sedikit itu. Tapi tadi dipaparkan menjadi sangat banyak bagaimana pentingnya warna itu pada sebuah pengambilan gambar, atau bagaimana warna itu sebagai sebuah elemen untuk membangun visual storytelling. Nah, warna ini tidak akan muncul ya, tidak akan muncul kalau tidak ada pencahayaan. Artinya nanti kenapa di sini kemudian digabung antara light and color? Ya, karena keduanya harus punya sinergi gitu ya. Keduanya harus beriringan, berjalan gitu. Warna tidak akan pernah muncul kalau tidak ada cahaya. Dulu di mata kuliah fotografi, teman-teman belajar tentang cahaya. Teman-teman belajar tentang tonal. Semoga ini ingat gitu. Bagaimana cahaya ini akan sangat berpengaruh terhadap tonalitas dan akan berpengaruh kepada warna-warna yang nantinya muncul pada shot kita. Nah, ini saya beri maaf. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Mas. Oke. Ini nanti materinya banyak saya ambilkan dari cool tweet-nya Mas Fauzan Rizal ya, karena cukup bermanfaat, simple, pemaparan sederhana, tetapi ketika kita analisis itu cukup baik ya. Artinya ini bisa kita gunakan untuk belajar bagaimana cahaya itu bisa juga digunakan untuk membangun visual storytelling-nya gitu. Ada pernyataan bahwa without good lighting, the best camera in the world can capture a perfect picture. Ya, di sini cukup jelas pernyataannya ya, bahwa ketika tidak ada pencahayaan yang baik, gitu kan, kamera terbaik pun tidak akan bisa mendapatkan atau mengcapture gambar yang sempurna. Artinya bahwa lighting di sini sangat berperan untuk mendapatkan gambar yang terbaik. Sekarang di era digital banyak sekali kamera-kamera yang secara teknologi itu sensitivitasnya dibuat sangat baik. Artinya dia bisa mengcapture scene-scene atau lokasi-lokasi dengan pencahayaan yang sangat minim gitu ya, atau cukup minim. Bahkan smartphone itu sekarang teknologinya banyak banget yang bisa digunakan untuk memotret pada kondisi pencahayaan yang rendah atau low light. Tapi low light loh ya, bukan tidak ada cahaya sama sekali gitu. Nah, kemajuan teknologi ini tentunya perlu kalian syukuri karena kalian sekarang berada di era digital yang semuanya serba dimudahkan sebenarnya ya. Lain dulu ketika masih teknologi analog atau awal-awal teknologi digital, ketika lighting itu menjadi bagian yang menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Menjadi sangat-sangat penting karena kamera akan sangat terbantu dalam menangkap sebuah objek dengan penggunaan pencahayaan. Nah, di sini juga dipaparkan bahwa uses lighting to enhance image, create depth, and support the story's mood and atmosphere. Nah, ternyata lighting banyak fungsinya, ya, banyak kegunaannya, ya, banyak kegunaannya. Bukan hanya sekedar untuk menerangi objeknya, tetapi bahwa
di dalam film, lighting bisa kita create, bisa kita kreasikan untuk membangun kedalaman, untuk mendukung ya mood ya atau emosi dari ceritanya, dan bisa kita gunakan untuk membangun atmosfernya. Sehingga nanti di beberapa film pun itu banyak yang memanfaatkan lighting sebagai elemen visual storytelling. Nah, nanti bagaimana lighting juga akan berpengaruh terhadap color-nya, ya, color tone-nya, itu akan sangat bergantung kepada bagaimana cara kita memanipulasi cahaya yang ada di depan kamera. Akan ada banyak perangkat-perangkat teknik ya yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam membangun pencahayaannya, gitu ya. Bisa filter lensa ataupun filter lampu, ya, filter lighting filter. Karena nanti jenis-jenis lampu filter juga akan sangat banyak, mulai dari yang color correction hingga yang color kosmetik gitu misalnya. Atau mungkin bisa juga untuk special effect gitu. Jadi filter-filter atau teknologi-teknologi tambahan atau aksesoris untuk lighting itu fungsinya nanti juga kita gunakan untuk tadi membangun mood atau juga membangun atmosfer yang kita inginkan gitu. Atau bahkan sekarang banyak orang bisa berkreasi atau apa ya, nge-tricks gitu ya, membuat tricks shooting di siang hari untuk menciptakan suasana di malam hari. Atau kebalikannya, malam hari untuk siang hari. Day for night atau night for day. Semuanya itu sangat bergantung kepada pendekatan gaya yang akan digunakan oleh sinematografernya terkait dengan penggunaan cahayanya gitu ya. Bagaimana seorang sinematografer itu sangat memahami karakteristik cahaya sehingga dia memutuskan untuk ini nanti akan saya buat day for night atau night for day. Sehingga kebutuhan-kebutuhan akan perangkat atau teknologinya itu harus sudah terancang sejak awal. Ya, jadi ini yang harus teman-teman mulai sekarang bisa perhatikan di film-film yang teman-teman tonton, bagaimana cara director of cinematography-nya itu membangun sebuah shot dengan penataan tata cahaya. Bahkan ada film-film tertentu yang menggunakan cahaya sebagai gaya visualnya. Kalau teman-teman pernah nonton film Catch Me If You Can, ya, Catch Me If You Can ini film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, ya, itu banyak banget menggunakan style-style backlighting dari arah cahaya backlight gitu. Fungsinya untuk memisahkan objek dengan background-nya. Ya, kemudian banyak menggunakan pendekatan pictorial light atau arah-arah cahaya yang tidak sesuai dengan logika arahnya. Tetapi itu justru bisa membangun dramatisasi dari film tersebut. Nah, sudah berubahkah ininya presentasinya? Belum, Pak. Ya? Belum, Pak, kalau di sini. Belum. Sebentar. Saya share lagi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah berubah ya. Nah, ini adalah materi yang ada di buku sinematografinya Brand Brown. Ya, di sini disebutkan bahwa light and color are some of the most powerful and flexible tools in the cinematographer's arsenal. Ya, di sini sangat dijelaskan bahwa light and color adalah sesuatu yang sangat powerful, ya, dan fleksibel. Ya, perangkat yang sangat fleksibel, ya, sebagai senjatanya seorang sinematografer. Wah, ini. Karena apa? Karena pada saat nanti kita menggunakan kamera itu kita sedang akan melukis ya. Kita akan melukis gitu. Nah, cat airnya itu ya catnya itu ya lighting itu tadi. Ya.
Lighting and controlling color are what takes up most the director photography time on most sets on and for good reason. Nah, ini yang sering terjadi pada saat kita produksi di lapangan itu ya. Penataan pencahayaan itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Ini yang memakan banyak waktu biasanya pada saat kita melakukan pengambilan gambar. Sehingga kita harus merancang terlebih dahulu bagaimana mood and look-nya dari sebuah shot itu di awal. Karena nanti ini bakal lama nih settingnya. Belum nanti terkait dengan exposure, belum nanti terkait dengan metering pencahayaannya, belum nanti terkait dengan lighting, coloringnya gitu. Karena treatment sebuah penataan pencahayaan itu nanti akan sangat bergantung pada banyak hal, gitu ya. Tergantung pendekatan pencahayaannya seperti apa. Sehingga di sini juga disebutkan bahwa they also have a special power that is shared only by very few art forms such as music and dance. They have the ability to reach people to a good emotion level. Intinya bahwa lighting ini bisa mempengaruhi emosi penontonnya atau mempengaruhi emosi dari scene tersebut. Ketika kita akan membuat scene glamour, ketika kita akan membuat scene yang horor, menakutkan, menegangkan, komedi, gitu ya. Kemudian mungkin sebuah perayaan gitu, itu bisa jadi pendekatan pencahayaannya berbeda-beda, gitu ya. Nah, di buku ini memang sangat sedikit ya penjelasan tentang lighting. Makanya ini nanti kita belajar saja dari contoh-contoh yang sudah ada supaya nanti teman-teman bisa memahami bagaimana lighting itu nanti akan mempengaruhi sebuah shot. Oke. Sudah berubah? Sudah, Pak. Painting with light, tadi sudah saya sampaikan, melukis dengan cahaya. Ketika kita akan melukis dengan cahaya, tentunya kita harus memperhatikan komponen-komponen atau beberapa hal yang terkait dengan pencahayaan itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik lightingnya. Ya, karakteristik lightingnya itu kita akan hard light atau soft light, keras atau lembut. Tentunya ini nanti juga akan berpengaruh terhadap penggambaran secara utuh dari sebuah scene-nya. Ya. Hard atau soft itu juga bisa kita gunakan untuk memberikan informasi atas waktu, misalnya. Karena pagi hari, siang hari, malam hari itu juga karakteristik pencahayaannya bisa jadi berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian teman-teman akan menggunakan ini atau memahami ini? Tentunya teman-teman juga harus mengerti karakteristik dari lampu yang akan kita gunakan. Lampu-lampu open face, ya, atau lampu-lampu dengan Fresnel atau lensa di depannya, itu sangat mudah kita gunakan untuk menghasilkan karakteristik lampu cahaya yang hard atau keras, ya. Karena sifatnya tidak ada diffuse yang ada kita letakkan di depan lampu tersebut, sehingga dia akan menghasilkan gelap terang yang sangat tegas antara highlight dan shadow-nya itu memunculkan batasan yang sangat tegas, ya, batasan yang sangat keras. Nah, di sini teman-teman kemudian bisa menentukan, oh kalau saya ingin membuat scene pagi hari, saya ingin membuat shot yang sangat kontras atau high contrast, oh berarti pilihannya adalah pada hard light. Kemudian saya ingin membuat adegan ini dibuat glamour, saya ingin menggunakan low key. Nah, kalau low key kita bisa menggunakan lampu-lampu dengan karakteristik lembut, ya, soft light, kasih diffuse gitu kan. Atau mungkin kita memang menggunakan lampu-lampu yang memang karakteristiknya sudah soft gitu.
Misal seperti Kinoflow gitu kan. Kinoflow itu menggunakan lampu bolam, menggunakan lampu TL yang memang karakteristiknya dia soft atau lembut. Tentunya ini membuat gradasi atau perubahan antara bagian gelap dan bagian terang, antara shadow dan highlightnya itu tidak tegas, gitu ya. Perbatasannya itu membuat ada gradasinya. Nah, pemilihan karakteristik lighting itu kemudian nanti akan juga berpengaruh pada tingkat kekontrasannya. Kita akan membuatnya high contrast atau low contrast, ya. Tentunya pemilihan high contrast, low contrast, high key, low key itu nanti akan berpengaruh terhadap cara kalian menyampaikan bahasa visualnya. Kalian ingin berbicara tentang apa dari shot itu dengan menggunakan lighting. Oke, setelah kita tadi memahami karakteristik dan itu akan berpengaruh terhadap tingkat kekontrasan sebuah scene, nah kita nanti akan kemudian melihat arah cahaya. Nah, arah cahaya ini dulu juga pernah kita pelajari di kelas fotografi. Ada side light, ada back light, ada top light, dan ada front light. Nah, masing-masing dari arah cahaya ini bisa berdiri sendiri, tergantung tadi ya, tergantung logika pencahayaannya, ya, tergantung logika pencahayaannya, atau kita bisa kombinasikan, ya, arah cahaya ini bisa kita kombinasikan sehingga dia bisa memunculkan efek-efek tertentu dari penggabungan arah cahaya tersebut. Dulu kita sudah pernah belajar 3-point lighting, gitu kan. Kemudian kita belajar backlight saja, ada rim light, ada siluet, gitu, ada flare, gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa membuat top light dengan cahaya matahari. Nah, ini sekarang di film kita bisa menggunakan cahaya buatan atau lighting. Nah, kita bisa sangat dengan mudah itu mengarahkan cahayanya sesuai dengan kebutuhan cerita. Ketika kita membaca skenario, kita sudah bisa membayangkan visualisasinya. Kita bisa membayangkan visualnya. Dari situ kita kemudian menentukan ini arah saya mau bagaimana. Nah, terkait dengan karakteristik lighting, tingkat kekontrasan, kemudian arah cahaya, itu nanti akan sangat mendukung bagaimana teknik pencahayaan yang akan kita gunakan atau lighting style kita ini mau apa gitu. Apakah kita akan menggunakan style atau teknik natural, atau kita akan menggunakan pictorial, atau mungkin kita akan menggunakan motivated lighting. Nih. Ketiganya tentunya harus teman-teman pahami, ya. Apa sih lighting natural, apa itu pictorial, dan apa itu motivated lighting? Ada yang mungkin mengerti atau pernah mendengar istilah ini? Silakan, kalau ada yang bisa langsung merespon gitu. Tiara Alvina, ini saya lihat karena profil picture-nya menggunakan cahaya ya dengan tingkat kekontrasan yang tinggi. Loh, mana? Ya, Mas. Ya, Pak. Oke. Sudah pernah mendengar istilah natural pictorial dan motivated lighting? Dulu di kuliah tata kamera sudah pernah kita berikan. Kayaknya udah lupa. Tapi lupa. Tapi lupa. Yang lain bisa membantu? Ayo, yang lain. Vicky, siapa ini? Halo, ya siapa tadi yang mau mencoba menjawab, Pak? Mungkin kalau natural itu menciptakan lighting yang apa ya, yang natural gitu. Ya, natural itu gimana ya? Yang seperti dilihat pada umumnya gitu. Kalau untuk pictorial itu kalau tidak salah yang menerapkan 3 kunci utama lighting ya, Pak. Terus untuk motivated mungkin yang ada tujuan-tujuan tertentunya mungkin, Pak. Ya. Ada masih kurang tepat, terutama yang pictorial. Ya, ada yang bisa bantu?
Yang lain, untuk yang natural itu adalah pencahayaan yang sesuai dengan realitasnya, ya, sesuai dengan logika pencahayaannya. Terus motivated lighting, pencahayaan yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan konsep-konsep apa yang ingin kita munculkan. Nah, ini ada yang bisa pictorial? Tadi sempat saya sebut sebenarnya pada saat menjelaskan film Catch Me If You Can gitu. Yuk, ada yang mau membantu? Siapa ini yang bisa untuk yang pictorial? Anissa Fitriana? Halo? Ini kalau dipanggil nggak respon itu sebenarnya masuk enggak gitu ya? Atau mungkin Zoom-nya tinggal tidur gitu. Ayo, ada yang tahu? Mega Krisnia? Untuk motivated lighting? Wah, ini sepertinya saya sedang ngomong dengan komputer ini. Karena tidak ada respon. Ayo, ada yang tahu untuk pictorial? Neve Rasya Aditya. Hadir, Pak. Oke. Seingat-ingat saya sih pictorial lighting tuh lighting cahaya yang dikontrol oleh lingkungannya gitu, Pak. Seiringnya gitu. Gimana? Seingat saya sih pictorial lighting itu pencahayaan yang berasal dari lingkungannya, tapi itu yang dimanipulasi seolah-olah tuh menunjukkan kemegahan dari suatu hal gitu, Pak, mungkin, Pak. Bagaimana tuh contoh mungkin bentuk manipulasinya? Kalau dari film Blade Runner sih efek yang di matanya itu, Pak. Jadi kayak ada ring di matanya gitu dari cahayanya, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Oke, ada yang bisa menyempurnakan lagi? Al-Haqi. Mana Al-Haqi? Halo? Ini siapa ini? Ada tiang ngeselin ini. Ada yang bisa menyempurnakan? Pictorial lighting itu apa? Tidak ada? Ya. Ini banyak yang lupa nih ternyata materi di mata kuliah tata kamera gitu. Ya. Dulu pernah kita sampaikan ya, ini karena terkait dengan gaya nanti ketika teman-teman akan mulai melakukan pengambilan gambar, kalian nanti sudah harus memutuskan akan menggunakan natural, akan menggunakan pictorial, atau akan menggunakan motivated lighting. Gitu. Ya, pictorial adalah penggunaan cahaya yang melanggar logikanya, tetapi semata-mata teknik ini digunakan untuk kepentingan tertentu, ya, atau digunakan untuk memberikan penggambaran yang lebih dramatis misalnya, atau memang punya tujuan-tujuan tertentu kenapa harus dilanggar, ya, logika pencahayaannya. Gitu. Ini berbeda ya dengan motivated lighting, ya. Kalau motivated lighting itu kita memang benar-benar merancang penataan pencahayaannya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk membangun suasana tertentu, suasana menegangkan, mencekam gitu. itu disebut dengan motivated lighting, atau memang motivated lighting ini bisa digunakan untuk tadi kalau kaitannya dengan color, ya, itu bisa digunakan untuk membangun pewarnaannya misalnya, karena penggunaan filter-filter cahaya atau filter-filter lampu yang digunakan untuk membangun atau memunculkan warna-warna sesuai dengan konsepnya. Oke. Jadi melukis dengan cahaya yang harus kalian perhatikan ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Ngumpul itu guys. Gelap, oh agak Sini tingginya dulu ya.
Siapa ya itu ya? Kamel. Jadi sebetulnya cara teman-teman merangkai cara banyak banget. Bisa dengan grafik, bisa dengan angka, bisa dengan ilustrasi, itu nanti tinggal teman-teman merangkai data dan visualisasinya seperti apa. Nah ini yang saya sampaikan bahwa menggunakan pendekatan apapun konten yang paham, datanya paham. Al-Haki. Halo. Tadi ketika disuruh jawab gitu ya, memaparkan tentang visual lighting tidak dijawab. Ini sekarang ketika tidak di ini malah suaranya di-on-kan gitu. Ya, kita lanjut. Ini beberapa contoh yang saya ambilkan dari tweetnya Fauzan Rizal. Silakan teman-teman nanti bisa mengakses Twitternya. Beliau banyak memberikan ilmunya secara gratis di Twitter itu ya. Supaya nanti teman-teman punya gambaran tentang konsep-konsep pencahayaan maupun konsep-konsep pewarnaan di dalam sebuah pengambilan gambar itu. Nah, ini saya ambilkan dari film Kartini yang dia sebagai direktur of fotografinya. Jadi dia hanya menggunakan satu sumber cahaya, ya. Dia menyebutkan bahwa satu sumber cahaya kadang punya impact lebih bagus dan juga lebih dekat dengan realitas dramatiknya. Nah, memang kalau kita melihat di scene ini, ya arah cahaya yang digunakan memang hanya satu, berasal dari luar, ya mungkin dari sebuah pintu yang terbuka, sehingga ini menggunakan konsep natural, gitu ya, di mana logika pencahayaannya sesuai dengan realitas scene-nya. Ya. Jadi penggunaan lighting-nya itu hanya dari satu sumber cahaya dari arah samping yang masuk melalui sebuah pintu, di mana karakteristik cahayanya hard, ya, atau keras, sehingga dia memunculkan bayangan yang keras juga. Jadi di scene ini Fauzan ingin menekankan bagaimana suasana yang ingin diciptakan. Sebenarnya dia punya banyak motivasi, punya banyak filosofi ketika memunculkan ini. Ini adalah sebuah kekontrasan, gitu ya. Contoh adalah sebuah kekontrasan di mana cahaya yang sangat keras mengenai Kartini, gitu ya, mengenai wajah Kartini, sehingga menimbulkan bayangan dengan tingkat kekontrasan yang cukup tinggi, gitu ya. Tetapi cahaya itu tidak mengenai wajah dari lawan mainnya, gitu. Karena lawan mainnya hanya terkena cahaya dari arah belakang. Nah, tentunya ini kalau dibaca secara visual itu punya pemaknaan-pemaknaan tertentu tentang karakter tokoh Kartini yang dimunculkan di dalam film ini. Ya. Jadi pemilihan karakteristik cahaya, pemilihan arah cahaya itu juga punya maksud-maksud tertentu. Ya, bisa jadi cahaya ini bisa kita gunakan untuk membangun karakter tokohnya. Kalau teman-teman nanti baca buku film art, gitu, di situ dijelaskan karakter Al Pacino di film The Godfather itu dimunculkan dari pencahayaan atau konsep pencahayaannya. Ini menarik ya, ini menarik bahwa ternyata lighting atau cahaya itu bisa juga digunakan untuk membangun karakter tokohnya. Begitu pula di film ini. Bagaimana lighting itu bisa kita gunakan atau bisa digunakan oleh Fauzan Rizal untuk membangun karakter tokohnya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya di sini. Ini masih sama gitu.
dari shot yang sebelumnya. Lighting itu untuk telling the story. Kalau satu sumber saja sudah cukup bercerita, kenapa harus menyalakan lampu yang lain? Nah, ini hampir mirip dengan shot yang sebelumnya, bahwa dia menggunakan natural light, di mana ini satu sumber cahaya dari arah depan, karena di dalam ruangan itu logikanya tidak ada cahaya lain, tidak ada sumber cahaya lain yang mengenai objeknya. Namun di balik itu ternyata high contrast yang muncul pada objek utama atau karakter utama itu bisa kita gunakan untuk membangun suasananya, untuk mengenali ekspresi atau emosi dari karakternya. Ya, jadi punya banyak hal yang bisa kita munculkan dari lighting. Selama ini yang saya lihat banyak para pembuat film muda gitu ya, itu latah itu. Ketika menggunakan cahaya, wah ini harus 3-point lighting. Ya tidak semuanya harus 3-point lighting, gitu kan. Semuanya akan sangat tergantung kepada style atau lighting teknik yang kita gunakan di dalam film itu. Gitu. Oke, misalkan scene ini, apakah bisa menggunakan 3-point lighting? Ya sangat bisa, sangat mungkin. Tetapi tentunya itu akan memunculkan pemaknaan yang berbeda, gitu. Ya, tekniknya berbeda, pemaknaannya berbeda, filosofisnya juga berbeda, gitu. Belum lagi nanti kita terkait dengan penggunaan warna, gitu ya. Tadi Mas Pius banyak banget menyampaikan hal yang terkait dengan warna. Oke. Nah. Nih, ini masih di film yang sama. Lighting direct dengan bayangan keras, gelap terang yang kaku, hard light dan sebagainya. Ya, aku rasa malah sesuai dengan zaman pendobrakan Kartini. Nah, ini kalau kita berbicara dengan konsep, kita berbicara dengan filosofi, gitu ya, gelap terang, hard light, ya. Ternyata maksud dari direktur sinematografinya itu disesuaikan dengan pendobrakan, dengan pergolakan, gitu. Ada gelap terang, ya, ada hitam putih, gitu kan. Artinya penggunaan lighting itu bisa digunakan tadi untuk menggambarkan karakter dari tokoh Kartininya. Karena di sini kalau kita lihat di film Kartini, bayangan yang sangat tegas, ya, di dinding itu. Bayangan dari Kartini menjadi sangat-sangat tegas. Di mana ketika kalau kita ngomong zaman dulu perempuan itu sangat dibatasi ya, sangat dibatasi, terutama di zaman penjajahan di era Kartini, perempuan Jawa gitu kan, itu banyak mendapatkan batasan-batasan gitu. Tetapi di sini ada pergolakan yang cukup besar dari diri Kartini, sehingga digambarkan di situ dia sebenarnya punya karakteristik yang tegas. Dia ingin sesuatu yang ingin dia ungkapkan sebagai seorang perempuan gitu. Ya. Bagaimana dia di dalam hatinya itu ingin mendobrak batasan-batasan tadi gitu. Sehingga digambarkan ini akan lebih baik kalau menggunakan pencahayaan yang gelap terang, yang kaku, ya, dan memunculkan bayangan yang sangat tegas. Kita lihat juga bagaimana pencahayaan ini mengenai subjek, mengenai wajah objeknya, itu sehingga kita bisa melihat dengan cukup jelas bagaimana ekspresi dari wajahnya. Oke, berbeda film, ya. Ini Mas Fauzan juga mengkolaborasikan lighting dan color sebagai konsepnya, ya, karena dia ingin memunculkan warna biru di film Hijab ini. Karena film biru itu punya makna, tadi Mas Bio sudah menjelaskan di penjabaran tentang color, sehingga di situ Mas Fauzan ini mengisahkan perbedaan suasana yang dimunculkan dari karakter tokoh, yaitu karakter ketika dia terpuruk dan ketika dia senang, ya, pada posisi dia menggunakan warna yang berbeda. Dan salah satu
cara untuk membangun warnanya adalah dengan menggunakan pencahayaan. Gitu. Di sini menggunakan fluorescent light, ya, dan ditambah dengan filter green, dan dia menggunakan beberapa lampu tungsten. Nah, lampu tungstennya ini digunakan untuk menyinari karakter tokohnya supaya skin tone-nya itu normal atau natural. Sementara penggambaran dari ruangannya, penggambaran dari atmosfer scene-nya itu dibuat dengan warna kebiruan, ya, warna kebiruan. Silakan nanti teman-teman bisa baca biru difungsikan untuk apa, dan nanti warna-warna warm itu juga digunakan untuk apa di film ini. Nah, pada saat kita melakukan penataan pencahayaan, tentunya kita harus memiliki perencanaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan suasana yang ingin kalian munculkan di dalam sebuah scene, sehingga teman-teman harus mulai paham, ya, harus mulai paham bagaimana cara mengukur atau metering dari pencahayaan tersebut. Mana yang akan diukur normal, ya, mana yang harus lebih gelap atau lebih terang, gitu. Nah, di sini dirancang dengan menggunakan sebuah floor plan, ya, di mana floor plan itu bisa digunakan untuk tadi memberikan gambaran atau memberikan pengukuran pencahayaan di seluruh dari scene tersebut. Ya, misalkan di sini kalau kita lihat cahaya paling terang itu terukur di 5,6, gitu ya, diaframanya. Kemudian yang paling gelap itu ada di 0,3. Nah, di mana di 0,3 atau di 0,5 itu detailnya masih kelihatan. Detailnya masih kelihatan. Ini juga bisa kita gunakan untuk membangun depth-nya, kedalaman ruangnya. Kemudian untuk bisa memberikan gambaran tentang suasananya. Di sini disebutkan, obviously this is sad and moody scene, but I make it more bright than the scene before. Jadi di scene sebelumnya juga dijelaskan membuat scene yang sedih, gitu ya, tapi dia lebih gelap, gitu, lebih gelap, gitu. Kemudian kita sampai jam berapa ini, Mas Pius? 9.40, Mas. Oh, 9.40, udah lebih ya, Fatimah. Nggak apa-apa, saya nambah dikit ya. Ini belum selesai presentasinya. Nah, ini juga menarik ya. Mas Fauzan hanya menggunakan seolah-olah menggunakan gadget sebagai key light-nya, ya. Karena di scene ini diceritakan bahwa perempuan-perempuan ini menggunakan perangkat gadgetnya untuk beraktivitas seperti saat ini kalian itu. Ternyata dia juga memanfaatkan itu sebagai key light-nya, ya, untuk membangun suasananya, gitu. Nah, terakhir bahwa lighting bukan hanya sekedar penerang objek, namun dapat memberikan emosi pada gambar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lighting. Sebenarnya lighting dan color ini harus praktik ya sebenarnya ya. Besok semoga kita bisa bersama-sama praktikum ya. Sebenarnya kalau di materi ini kemudian ada tugas praktik nih, tapi saya nggak tahu nih teman-teman semuanya sudah ada di Jogja atau belum gitu. Kalau sudah bisa kita jadwalkan penggunaan studio untuk praktikum lighting and color. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih teman-teman. Silakan nanti bisa membaca-baca lagi buku yang tadi juga sudah direkomendasikan oleh Mas Pius. Kemudian silakan bisa membuka Twitternya Mas Fauzan Rizal, di mana di situ beliau banyak memberikan ilmunya secara gratis dan bisa kita baca.
Sehingga kita bisa terinspirasi, oh ternyata cara membangun lighting itu seperti ini. Gitu. Itu dulu Mas Pius, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dan Pak Latif tentang paparan materinya dan perhatian dari teman-teman sekalian. Kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk presentasinya Light and Color. Silahkan. Selain itu kita sudah mencatat mahasiswa yang hari ini masuk berjumlah kapasitas 50% yang harusnya 80 lebih. Saya nggak tahu teman-teman yang lain ini salah kelas atau gimana atau bentrok gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat pagi.